Pemirsa, korban tewas akibat bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh terus bertambah. Data sementara dari BNPB, total ada 502 orang meninggal akibat bencana yang terjadi di Pulau Sumatera. Berdasarkan data yang dihimpun dari laman Geoportal Data Bencana Indonesia BNPB, hingga pukul 15.30 sore ini, total ada 502 orang meninggal dunia akibat bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sementara itu sekitar 2.500 orang terluka dan 508 orang lainnya dilaporkan hilang. Bencana yang terjadi di sejumlah tempat di Pulau Sumatera berdampak pada 1,4 juta jiwa dan membuat lebih dari 500 warga harus mengungsi dari tempat tinggalnya. Pemirsa, seekor gajah Sumatera ditemukan tewas di antara puing-puing kayu yang hanyut terbawa arus banjir. Mayat gajah tersebut ditemukan warga pasca banjir besar melanda. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh menewaskan seekor gajah Sumatera jantan. Mayat gajah tersebut diketahui warga pasca banjir besar melanda. Polisi telah memberi tanda di sekitar lokasi bangkai dengan polis lain. Lokasi penemuan gajah tersebut berada di daerah terisolir pasca banjir bandang luapan Sungai Merede, Pidi Jaya. Medannya cukup sulit dan hanya bisa diakses hanya berjalan kaki. Dari Pidi Jaya Aceh, Sukri Sarifudin Anyus melaporkan. Pemirsa, warga pesisir di Kabupaten Pidi Jaya Aceh panik usai beredar isu tsunami. Warga panik mengungsi ke arah pegunungan. Inilah kepanikan warga pesisir di Kabupaten Pidi Jaya Aceh usai beredar isu air laut naik. Warga mengungsi ke arah pegunungan karena khawatir terjadi tsunami. Tolong sampaikan kepada masyarakat yang bahawa berita ila ODE-nya hana yang berita bohong. Sementara itu, Camat Ulin, Samsul Bahri yang meninjau lokasi menyatakan bahwa isu air laut naik adalah hoax. Alhamdulillah aman. Kami ini ada di pantai daerah Desa Gelanggang sedang mengecek situasi informasi yang barusan kami dapat bahwasanya untuk sementara air laut masih seperti biasa dan berita yang kami dapat bahwa itu hoax. Bupati Pidi Jaya, Sibral Malashi meminta masyarakat tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tetap mengedepankan informasi resmi dari pemerintah serta instansi terkait. Dari Pidi Jaya Aceh, Jamal Pangwa, Anyus melaporkan. Pemirsa, para TNI terus evakuasi warga yang terjebak banjir di Kecamatan Perulak Barat, Aceh Timur. Proses penyelamatan warga dilakukan menggunakan rakit darurat. Menggunakan rakit darurat, personil TNI berjibaku mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Kecamatan Perulak Barat, Aceh Timur. Petugas menerobos banjir setinggi 2 meter menyisiri sejumlah perkampungan untuk mengevakuasi satu persatu warga yang terjebak di dalam rumah. Sejumlah anak-anak hingga lansia dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sebanyak 300 personil diterjunkan untuk proses evakuasi ini. Sementara akibat banjir, ribuan bangunan rumah warga dan fasilitas umum rusak. Sebanyak 200.000 orang mengungsi dan menelan 30 korban jiwa. Sepekan dilanda banjir, 3 kecamatan di Aceh Timur terisolir. Akses jalan terputus, bantuan makanan pun tidak dapat didistribusikan. Akibatnya ratusan kepala keluarga di Kecamatan Simpang Jernih, Rantau Selamat dan Kecamatan Lokop Serba terancam kelaparan.
Kawasan perbukitan, masyarakat yang mengungsi di daerah-daerah pedalaman itu tidak bisa keluar. Maka logistik makanan yang harus kita suplai ke sana. Masalahnya kita tidak memiliki logistik makanan. Semua stok di gudang habis. Akses transportasi dari Banda Aceh ke Aceh Timur tidak bisa. Dan jalur satu-satunya bantuan adalah masuk melalui laut dengan kapal. Sebelumnya, banjir bandang melanda 23 kecamatan di Aceh Timur, menyebabkan kerusakan parah. Dari Kabupaten Aceh Timur, Yusradi, iNews melaporkan. 5 hari usai diterjang banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh, warga mengeluhkan minimnya air bersih. Warga terpaksa menggunakan air banjir untuk mencuci pakaian mereka. Sejumlah korban banjir di Desa Meuna Sabie, Kecamatan Meurah 2, PD Jaya terpaksa menggunakan genangan air banjir untuk mencuci pakaian mereka. Para korban ini sudah 5 hari tidak mandi dan hanya memakai pakaian kotor bekas banjir. Para korban tidak memiliki pakaian bersih karena rumah mereka tertimbun bekas material lumpur. Mereka pun mengeluh belum mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa air bersih dan pakaian. Rumah semuanya tenggelam. Tanah semuanya, tengok tuh tanah. Jadi nggak bisa kita masuk lagi. Semuanya nggak bisa kita ambil lagi. Oke, untuk air bersih bagaimana nih air bersih? Nggak ada. Jadi sumur semuanya udah kotor. Cuci pakaian nggak ada di air kotor ini dulu nih ya. Para korban berharap pemerintah segera mendistribusikan bantuan berupa pakaian, makanan, dan air bersih. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwah, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah duka bencana alam, sejumlah minimarket dan gudang Bulog di Tapanuli Tengah dan Sibolga dijarah massa. Pasca kejadian, salah satu warga yang ikut terlibat penjarahan mengaku terpaksa karena kelaparan dan menyampaikan minta maaf. Hampir sepekan sejak banjir bandang menerjang Tapanuli Tengah dan Sibolga, bantuan belum sepenuhnya terkirim ke ribuan korban. Kelangkaan pangan mulai dirasakan warga, memicu penjarahan. Di sebuah minimarket di Tapanuli Tengah, warga memaksa masuk untuk mengambil mie instan, keperluan bayi dan lansia. Video lain memperlihatkan warga menyerbu gudang Bulog Sibolga untuk mengambil beberapa karung beras. Pemprov Sumatera Utara mengakui lambatnya bantuan sampai di korban banjir lantaran terkendala akses jalan yang terputus. Masyarakat diminta tetap tenang karena sebagian bantuan telah dikirimkan melalui helikopter dan mobil box kecil. Itu logistik itu cukup, cuman mau nyampaikan ke sana itu sebetulnya yang belum bisa. Masyarakat ya tetap bersabar dan prihatin karena ini musibah. Sementara itu di Tapanuli Selatan, ribuan warga korban banjir harus menyeberangi Sungai Deras, berjalan kaki 10 km untuk mendapatkan bantuan beras dan telur. Akses jalan dan jembatan terputus membuat ribuan warga terisolir di lokasi bencana. Tak hanya krisis pangan, warga korban banjir di Sumatera Utara juga menghadapi krisis bahan bakar. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, ratusan pengendara antre hingga 5 km demi mendapat jatah BBM yang jumlahnya terbatas. Warga rela antre sejak subuh bahkan rela menginap di SPBU. Sementara di Kota Medan, antrean ratusan kendaraan mengular di seluruh SPBU. Warga antre berjam-jam demi mengisi BBM. Tim Liputan iNews melaporkan.